Kami ngopi dulu ya. Ini Enggak lama itu kena marah nih. Sebelumnya kami perkenalan dulu ya Bu. Perkenalkan nama saya Ayu Atika Lia dari Umrah Universitas Umrah Haji dengan jurusan Ilmu Administrasi Negara, dan teman saya ya. Jadi di sini sebelumnya kami menjelaskan tujuan kami datang ke sini Bu. Hadirnya kami di sini ingin mewawancarai Ibu Rima terkait jujur kami peran PT 3 Bu. Mungkin langsung saja untuk pertanyaan pertama ya Bu. Pertanyaan pertama itu bagaimana peran PT 3 pelabuhan dalam memastikan tata kelola penyelenggaraan angkutan penyeberangan berjalan sesuai dengan standar pelayanan. Baik, terima kasih adik-adik mahasiswa, saya ucapkan selamat datang. Selamat kita akan pertanyaan saya jelaskan bahwa secara teknis untuk penting adik-adik barangkali bisa ditujukan langsung ke Paradigma Pelabuhan Dompa. Nah, jadi di sini kita di bidang angkutan perairan ini memang ada sebagian kita mengurus masalah angkutan sungai dan laut penyeberangan, tapi ada banyak angkutan lain yang memang menjadi urusan kita terkait dengan penyelenggaraan standar pelayanan pada angkutan penyeberangan ini. Kewenangan ini sebenarnya berada di Kementerian Perhubungan, dulunya Nama Balik Pengelola Transportasi Darat, karena urusan kewenangan lintas penyeberangan dalam provinsi antar kabupaten itu menjadi kewenangan pemerintah daerah, yaitu Gubernur Kepulauan Riau yang tepatnya berada pada Dinas Perhubungan. Jadi memang personil yang ditugaskan di penyelenggara di standar pelayanan ini memang ada di bidang angkutan perairan. Jadi tata kelola SPM ini kita berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan nomor 62 tahun 2019 tentang pemenuhan standar minimal pada kapal penyeberangan. Di situ tata kelolanya bahwa kita di Dinas Perhubungan ini akan melakukan SPM yang didampingi oleh pegawai pada Kementerian Perhubungan. Di situ kita akan mengecek fasilitas kapal, muatan kapal beserta kendaraannya. Terkait teknis lainnya ini di pengelola SPM bahwa masa SPM ini itu berlaku selama 1 tahun. Jadi setelah SPM 1 tahun itu akan ada pemeriksaan ulang standar pelayanan minimum. Jadi hal-hal seperti pelayanan yang ada di situ harus dipenuhi sebelum kapal melakukan pelayanan. Kira-kira dengan penjelasan saya ini adik-adik ada yang perlu ditajamkan lagi atau bagaimana? Iya, 1 tahun. Jadi ketentuan dalam pelayanan kapal penyeberangan ini satu tahun itu dia akan memasuki masa docking. Jadi untuk melayani kembali di penyeberangan yang sudah ditetapkan akan dilakukan pemeriksaan ulang pada standar pelayanan minimum. Jadi minimum ini maksudnya hal-hal kecil yang tersedia di kapal, seperti kita contohkan pada penyediaan untuk kursi yang memang sesuai standar, kondisi tangga yang tidak akan menyebabkan kecelakaan, standar-standar seperti petunjuk alat keselamatan yang harus tersedia di kapal. Apakah UPD memiliki pedoman operasional yang mengadopsi dan kewenangan dalam mengelola Ya barangkali itu dikat dulu, nanti bisa ditanyakan ke
pada pendapat OPT-nya. Bagaimana antara UPT dengan diskusi dan operator kapal dalam pengaturan jadwal serta keselamatan pelayanan? Jadwal itu pelabuhan penyeberangan domba ini setiap tahunnya akan dimohonkan dari perusahaan angkutan penyeberangan kepada dinas perhubungan. Namun sampai saat ini untuk penetapan jadwal kita masih ditempatkan pada Balai Pengelola Transportasi Darat kelas 2 di Batam. Jadi jadwal saat ini untuk di pelabuhan penyeberangan ini terdapat satu armada kapal yang melayani Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun, dan Tanjung Pinang ada Bosinger. Untuk jadwal di PT ASDP itu menempatkan satu personel supervisi untuk bertugas di pelabuhan penyeberangan domba. Jadwal ini supervisi ASDP akan berkoordinasi dengan PT Pelabuhan Domba atas nama Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau. Namun penetapannya itu akan dikeluarkan secara terjadwal oleh Balai Pengelola Transportasi Darat. Bahkan kalau misalkan ada hal-hal lain terkait jadwal yang perlu ditanyakan lagi, selain ditanyakan di sini, kita tidak mungkin ada pertanyaan yang itu dari kuesioner ini, biar nanti jawabannya bisa meluas. Apakah masyarakat pengguna jasa dibutuhkan dalam informasi layanan? Ya tentu, karena kan di informasi layanan kita akan menerima masukan dari pengguna jasa. Misal dalam jadwal ini dirasa kurang tepat bagi pengguna jasa, mereka bisa mengajukan permohonan kepada Dinas Teknis atau Dinas Perhubungan Provinsi Riau, dan di situ kita akan melakukan evaluasi apakah ada kesesuaian jadwal yang dimohonkan oleh pengguna jasa dengan kebutuhan secara menyeluruh dari pengguna jasa itu. Kalau untuk ini Bu, apakah UPT menyediakan sistem pengaduan layanan penyeberangan yang transparan dan responsif? Pengaduan. Pengaduan. Ini kita cut dulu ya, nanti ke UPT ya. Dari sisi kami itu aja Bu. Ya. Mungkin untuk selanjutnya dilanjutkan sama Boleh-boleh. Izin silakan diri Bu. Saya Muhammad Farhan, saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Negara dan Komunikasi. Kami di sini mewawancarai tiga Bu. Saya akan membagikan yang pertama bagaimana kontribusi operasional UPT 3 pelabuhan terhadap peningkatan mobilitas masyarakat dan arus barang di wilayah. Ya, saya bisa jelaskan sedikit, namun nanti lebih jelasnya akan bisa ditanyakan oleh pejabat penyelenggara UPT juga. Jadi sedikit tentang penyediaan operasional dalam layanan pelabuhan penyeberangan ini, memang secara sisi darat itu di wilayah UPT 3 itu memang menjadi urusan dinas perhubungan provinsi Kepulauan Riau. Kita menyediakan ada lahan parkir, ada kantin, beberapa fasilitas yang bisa disediakan masyarakat dalam kendaraan pelayanan cepat. Selanjutnya Bu, apakah penyelenggaraan angkutan penyeberangan yang dikelola UPT berdampak pada pertumbuhan UMKM atau kegiatan ekonomi lokal yang ada di pelabuhan ini? Oh tentu, kalau ini sangat UMKM. Jadi kedepan misalkan di UPT ini juga menyediakan beberapa lahan yang bisa dimanfaatkan untuk penggiat UMKM yang ada di Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya. Faktor apa saja yang menjadi penghambat UPT dalam memaksimalkan perannya terhadap pembangunan pulau wilayah? Kalau
ini kita cut dulu ya. Selanjutnya, bagaimana peran UPT dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di sektor transportasi penyeberangan? Iklim yang kondusif dalam Iklim investasi yang kondusif di sektor transportasi penyeberangan. dia dengan tetap menyelenggarakan angkutan penyeberangan secara tepat dan teratur, saya kira seperti itu ya. Apakah terdapat kerjasama investasi antara UPT, pemerintah daerah dan sektor swasta dalam pengembangan pelabuhan penyeberangan? Kalau ini saya belum bisa menjelaskan karena terkait pengembangan pelabuhan. Pertanyaan selanjutnya, apakah apa saja bentuk pengembangan fasilitas pelabuhan yang dilakukan oleh PT untuk meningkatkan minat investasi di wilayah Kepri? Ikat aja yang ini, nanti biar teknisnya dijawab sama UPT-nya. Iya. Lanjut aja. Sesi dari Ibu dan selanjutnya saya serahkan ke kawan saya. Bagaimana UPT menerapkan prinsip keberlanjutan operasional pelabuhan penyeberangan khususnya terkait pelestarian lingkungan laut. Ikat itu. Ya. Apakah UPT telah menerapkan digitalisasi layanan seperti tiket elektronik atau manajemen transportasi? Kalau ini nanti bisa ke UPT, namun saya bisa sampaikan dalam proses untuk menuju digitalisasi dalam layanan penerapan UPT. Ya, nanti pertanyaannya bisa diulang ke KUPT wilayah ini. Upaya apa yang dilakukan UPT untuk meningkatkan koordinasi penyeberangan agar mendukung pembangunan ekonomi jangka panjang? Ikat aja. Ya. Oke. Nah. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu sudah menyediakan waktu dan tempat untuk kami wawancara. Terlebih terkurang dari kami mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan tetap berupaya supaya mendapat hasil yang lebih baik. Terima kasih Bu.